Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, sama saya Andi Winata. Di video kali ini saya ingin ajak teman-teman nemenin saya. Ini kebetulan hari Senin pagi, saya harus kembali kerja. Saya mau ajak teman-teman nemenin saya selama perjalanan. Kebetulan saya kerja di luar kota, saya tinggal di Jember, kantor saya ada di Banyuwangi. Nanti kita ngobrolin banyak hal, kita ngobrol santai tapi serius di atas motor, terutama tentang sensasi berkendara. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya sedang mengendarai salah satu motor dari Honda tipe terbaru CB150X tahun 2002 yang konon katanya dari review-review di beberapa reviewer otomotif, kendaraan ini nyaman. Jadi saya tertarik untuk memilih kendaraan ini sebagai teman harian saya ngantar ke kantor. Nah, pengen tahu gimana sih sensasinya, apa bener-bener nyaman atau gimana. Nah, kalau teman-teman penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat update dari vlog pribadi saya tentang banyak hal menarik yang bisa kita bahas, bisa kita obrolin santai tapi serius. Oke, simak video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa, check this one out. Yuk balik lagi. Seperti saya bilang tadi, saya mau ajak teman-teman buat nemenin saya perjalanan menuju tempat kerja. Kali ini tempat kerja saya ada di kota Banyuwangi. Saya tinggal di Jember, jadi kurang lebih 100 kilo. Ini saya langsung ke tempat yang namanya Pesanggaran, ada di Banyuwangi Selatan. Kurang lebih jaraknya 108 kilo, makan waktu kurang lebih 2 jam dengan berbagai medan. Kita nanti sempat juga lewat area pegunungan, yaitu jalur Gunung Gumitir yang nanjak dan banyak tikungan yang tajam juga. Nanti kita coba gimana rasanya sih naik motor CB150X ini lewat ke jalur Gumitir, tanjakan. Nanti juga saya akan pilih jalan yang nggak terlalu mulus kayak kenyataan. Ya, nanti coba cari jalan yang nggak aspal juga buat ngetes apakah memang ini motor yang konon katanya untuk adventure, tipenya untuk adventure. Kalau Honda bilang sport adventure atau apa gitulah. Pokoknya intinya memang CB150X ini beda dengan tipe CB150 yang tipe R. Dia ground clearance-nya lebih tinggi, shock depan juga lebih tinggi 3 cm. Nanti kita coba apakah bedanya itu benar-benar membuat nyaman atau malah bikin pegel. Nanti kita coba lihat, nanti saya ceritain gimana sensasinya. Yang penting teman-teman temani saya terus sampai di tujuan. Oh ya, ini bukan pertama kalinya saya naik motor. Dulu sering banget ketika tugas luar kota. Saya masih tugas di Surabaya, rumah di Malang, rumah orang tua di Malang. Saya sering PP naik motor, waktu itu masih pakai Honda Supra, karena motor lebih enak sih daripada naik mobil kalau untuk sendiri. Kecuali kalau sama keluarga mungkin lebih enak naik mobil pasti. Dulu juga waktu saya masih tugas di Madiun, saya tinggal di Jember, saya tugas di Madiun di wilayah barat Jawa Timur. Saya juga sering naik motor waktu saya masih pakai Honda X-Max. Sensasinya nyaman untuk Honda X-Max. Untuk waktu tempuh dari Jember ke Madiun 8 jam sangat nyaman. Bahkan saking nyamannya, kalau jalannya sepi seperti ini bisa bikin ketiduran karena posisi duduknya kan kayak duduk di sofa ya. Nyaman lah pokoknya waktu itu. Dan ini yang ke Banyuwangi juga bukan baru kali ini saya naik motor. Dulu saya ini saya mau nyalakan GPS dulu.
di HP saya pakai aplikasi Waze, karena masih gelap ya, masih pagi, masih jam 4. Meskipun saya hafal jalannya, tapi saya tetap selalu pakai GPS, selalu mengandalkan GPS supaya kita tahu di depan ini tikungannya seperti apa, karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita, kadang mungkin ngelamun atau gimana. Tapi kalau pakai GPS kan kita paling nggak tahu di depan tikungannya seperti apa, terus kemudian harus belok kemana, jadi nggak kagetan, lebih safe kalau menurut saya sih. Nggak tahu kalau teman-teman. Balik lagi, ini untuk perjalanan dari Jember ke Banyuwangi ke tempat kerja bukan baru kali ini. Dari saya sebelumnya udah sering naik motor dari Jember ke Banyuwangi. Dulu sebelum pakai Honda CB 150 saya pakai Kawasaki W175TR. Ini pendapat pribadi saya ya. Dulu waktu pakai Kawasaki W175TR, tipe W175 yang TR lebih kayak trail, nyaman, cuman karena joknya terlalu kecil, jadi lebih kerasa capek. Kalau posisi ridingnya nyaman-nyaman aja. Mungkin ya karena salah saya juga sih, juga udah ganti ukuran ban depan jadi 21, ban belakangnya 18. Jadi untuk perjalanan jauh seperti ini kurang efektif, jadi agak terkesan lama dan nggak enak lah. Terus ini menurut saya pribadi, sekali lagi menurut saya pribadi, untuk W175 ini yang dulu saya punya itu kan motor masih pakai karbu ya, tapi nggak ada starter kaki, jadi agak kerepotan kalau motor itu nggak kita pakai. Jadi mungkin ketika saya harus ada pendidikan di luar kota yang harus meninggalkan motor saya untuk 3-4 hari bahkan sampai seminggu, itu starternya susah karena nggak ada starter kaki, karena dia masih karbu dan harus pakai jok. Agak merepotkan lah, agak aneh menurut saya kalau konsepnya W175TR klasik tapi ingin modern dan fiturnya sangat minimalis dengan harga yang ya lebih mahal menurut saya daripada Honda CB150X ini. Jadi menurut saya sih, sekali lagi menurut saya pribadi kurang worth it lah untuk kendaraan ya. Untuk retro-retroan asik lah untuk penampilan, tapi untuk sensasi berkendaranya menurut saya kurang nyaman lah. Untuk CB150X ini saya belinya juga mikir lama, penuh pertimbangan, lihat review sana sini, karena sebelumnya saya pengennya itu ngambil Honda ADV. Jadi sebelum launchingnya CB150 saya sudah lama ngincer Honda ADV. Saya udah lihat reviewnya sana sini, apa aja kelemahan dan kekurangannya, karena saya nggak mau membeli sesuatu hanya karena ingin, tapi juga karena butuh dan memang untuk dipakai dalam jangka waktu lama untuk nemenin saya beraktivitas, apalagi kerja di luar kota seperti ini. Saya lihat reviewnya, saya lihat perbandingannya dengan motor lain seperti PCX atau mungkin merek lain Yamaha NMAX seperti apa. Saya lihat perbandingannya karena saya nggak mau lagi beli motor karena pengen sesaat, tapi ketika saya pakai ternyata ada yang nggak pas. Contoh ketika saya dulu pakai Yamaha X-Max, saya cuma ngeliat keren nih 250 Matic bongsor kayak moge, tapi ya karena saya pakai motor lebih banyak untuk harian. Kalau menurut saya Yamaha X-Max terlalu gendut ya, maksudnya bukan body shaming, dia tuh terlalu lebar, jadi kesulitan kalau cari parkir, apalagi kalau di perkantoran, di tempat kantor yang mungkin rapat ya, minim tempat parkir dan parkirnya selalu rapat-rapat. Kalau untuk motor kecil kayak Vario itu mungkin gampang, tapi kalau Yamaha X-Max
kita datangnya agak siang dikit, nyari parkir susah setengah mati, apalagi kalau di mall. Entah ini saya pribadi atau teman-teman juga ngalami yang pakai motor X-Max harian. Saya malah seperti itu, jadi agak kesulitan. Mungkin kalau buat motor buat touring fine-fine aja ya, kalau ada motor punya motor yang untuk harian. Tapi karena saya juga motor untuk luar kota juga, motor untuk dalam kota juga, harian juga, touring juga jadi satu. Kalau untuk Yamaha X-Max lebih condong ke enak buat touring jarak jauh, nyaman sekali. Tapi kalau buat dalam kota untuk ke mall nyari parkir, aduh, setengah mati lah. Balik lagi soal kenapa saya milih Honda CB150X ini. Setelah saya lihat pembandingnya antara Honda DV secara secara habitatnya sama, adventure. Awalnya saya pengennya Matic ya, praktis, tapi saya ingat lagi waktu pakai Yamaha X-Max untuk keluar kota, kalau pakai Matic apalagi 150 ya, mungkin agak giring ya. Jadi untuk RPM ya, kita kalau bahasa Jawa nyurung ya, kita dorong. Nggak kayak motor laki yang bisa kita mainin pakai kopling, kita bisa cari feelsnya, RPM-nya seperti apa ketika kita mau nyalip atau nanjak. Tapi kalau Matic kan kita lebih condong ngedorong ya, pasrah apa kata motornya, mulai narik RPM-nya mulai dari 0 sampai 5.000, 6.000 itu kan bertahap ya. Beda sama motor laki yang bisa kita mainkan. Jadi ya, setelah saya mikir-mikir, akhirnya saya lebih milih Honda CB150X. Jadi saya sih gitu, kalau pengen sesuatu, mau beli sesuatu, bentar ini kameranya nyala nggak ya? Kalau saya mau beli sesuatu, saya pikir lagi beberapa hari, karena saya takut hanya keinginan sesaat, bukan karena butuh tapi karena pengen. Kalau beli karena pengen itu kan gak enak ya, karena pengen kita pasti banyak dan nggak akan mungkin kebeli semua dengan kita yang punya. Nggak mungkin lah kita ngabisin penghasilan tabungan kita hanya untuk memenuhi keinginan kita. Kita juga ada kebutuhan lain, dan ya harus bijak lah. Akhirnya saya setelah pikir panjang, saya pilih Honda CB150X ini ya. Semoga memang benar-benar nyaman, karena ini first sensation ya buat saya, sensasi berkendara pertama untuk luar kota, karena sebelumnya hanya saya pakai dalam kota. Ini pertama kali, jadi review apa yang saya sarankan jujur yang kali ini. Jadi memang ini pertama kali saya pakai, nyaman gak ya, nanti saya ceritakan, saya kasih tahu biar teman-teman mungkin yang sama seperti saya dulu waktu masih galau, ambil enggak, apalagi dengan budget pas-pasan, atau mungkin teman yang mau berniat ngangsur itu kan, kalau udah kebeli ya mau enak gak enak harus dipakai gitu kan. Jadi video ini buat teman-teman yang mungkin masih ragu tentang CB150X, nanti kita bisa sharing di sini. Nanti semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman, dan akhirnya yakin mau pilih motor pilihan teman-teman. Nah, ini kayak dibuat nyalip asik juga ternyata. CB150X meskipun masih baru ya, masih Ryan, kalau untuk RPM mungkin belum terlalu bisa maksimal, tapi asik juga untuk dibuat nyalip-nyalip. Oke lah, so far beberapa waktu ini, beberapa menit yang kita lalui ini, saya merasa so far so good lah, asik. Nanti juga kita bahas tentang penerangan ya, karena sepintas kok saya lihat penerangannya nggak terlalu signifikan antara lampu jauh sama lampu dekat. Nanti coba kita lihat, apalagi nanti kita lewat jalur komuter yang ada beberapa area yang gelap, yang nggak ada lampu penerangan. Nanti kita coba lihat apakah Honda CB150X ini lampunya oke nggak sih, apakah masih harus beli lampu tambahan, aksesoris lampu sorot, mungkin merek-merek Duramoto, atau mungkin merek-mereknya yang lebih ramah di kantong lah, yang penting bisa memenuhi kebutuhan kita, menutupi kekurangan dari sebuah kendaraan. Nanti kita coba lihat ya.
Jalanan masih relatif sepi karena ya masih pagi, masih setengah 5, belum banyak aktivitas. Tadi cuma kita melewati beberapa pasar yang sedikit bikin macet ya, wajar karena banyak penjual yang sudah mulai menjajakan dagangannya. Ya mau nggak mau kita harus ngalah, kita juga harus ngalah sama pembeli yang mungkin nyebrang, ingin nyari kebutuhannya. Ya itu tadi yang sedikit hambatan, tapi ya gimana lagi, namanya jalan, kita harus berbagi. Ini jalanan tambah sepi. Ini kita udah mulai masuk area jalur Gunung Komitir ya, jadi kita udah di perbatasan luar kota Jember menuju Banyuwangi. Kita ada di Jalan Raya Jember Banyuwangi, ini udah masuk ke area Gunung Komitir. Nah ini kita lihat tanjakannya sudah mulai nikung-nikung, naiknya sedap lah. So far so good. Ini masih pakai gigi 3 ya, santai sih. Ketimbang saya kemarin pakai W175TR agak ngeden sedikit ya, agak apa ya, agak berat, agak ragu. Tapi ini pede-pede aja. Saya libas tadi tikungan yang mulai agak nanjak. Kita coba nanti, di depan ada, kalau lihat ada di GPS, tikungannya agak tajam, ada yang letter U ya. Jadi enaknya gini, kalau kita berkendara di malam hari terutama, baik naik mobil atau bawa motor, ketika lewat daerah yang lebih ke alam, kalau mungkin jalan tol lebih jelas ya, penerangan juga aman. Tapi kalau yang ke daerah yang alam terbuka ini seperti pegunungan itu kan, ini kan gelap ya, kayak lampunya nggak terlalu terang juga. Dan teman-teman juga harus hati-hati, dan manfaat GPS itu juga seperti ini, jadi kita tahu tikungan depan seperti apa. Lampu kok kurang menurut saya. Gelap sekali di depan. Ini kan nggak lucu kalau tahu-tahu ada mbak-mbak yang di tengah jalan, amit-amit. Ampun, astagfirullahaladzim. Kok mikir gini sih? Tapi ya lo gelap loh. Nah ini lampunya kan masih jarang-jarang ya. Tadi kita coba lewati tikungan, so far so good sih. Kita pakai gigi 3, gigi 4, aman-aman aja, pede-pede aja libasnya. Keren nih motor, asli keren. Nggak ada apa ya, nggak ada kayak panik-paniknya ketika kita mau nikung dan agak naik itu. Nah ini mungkin yang banyak lewat di daerah sini itu truk pickup yang biasanya angkat sayur, yang biasanya kecepatannya di atas normal karena dia dikejar jam tayang ya. Karena kalau lama juga takutnya buahnya nggak seger lagi. Serius tapi bener, balik lagi ya ke sensasi berkendara ya. Itu tadi beberapa tikungan saya lewat yang agak naik, pede loh. Saya naik dengan gigi 3, gigi 4, nggak ada masalah. Asik-asik aja, keren, asli keren. Kalau untuk posisi berkendara ya sampai saat ini nyaman-nyaman aja, masih fine-fine aja, nggak ada masalah. Ini kita coba pakai tikungan yang agak tajam, yang agak naik ya. Keren, asik. Nah ini yang tikungan banyak di Gunung Komitir. Kalau mungkin teman-teman yang baru mau berkunjung ke Banyuwangi, kan ada 2 alternatif, lewat utara, lewat Paiton, pembangkit listrik Paiton, atau lewat selatan yang lewat jalur Komitir ini. Mungkin yang mau liburan ke arah sana, hati-hati ya, karena banyak tikungan apa ya, Cilukba gitu ya. Jadi tikungannya tajam, letter U seperti ini. Nah kita nggak tahu apa yang muncul di depan. Biasanya sih kadang tayo ya, bis besar, bis pariwisata itu yang kadang bikin kaget. Dan kalau malam gini biasanya lampunya nggak terlalu terang, dia pakai lampu banyak tapi nggak terlalu nyorot ke depan, jadi kita agak kaget mungkin. Nah ini tikungan tajam yang naik seperti ini, keren, enak loh, asli enak. Ini padahal
Sorry, bukannya sombong ya, ini memang baru, motor masih baru. Karena kemarin STNK nunggu lama, jadi saya nggak berani keluar jauh. Baru kali ini saya bawa, masih di bawah 1000 km, belum servis pertama, dengan kondisi mesin Indrayant. Asik loh, keren. Ini saya sengaja nggak nyalip ya, karena saya ingin sensasinya seperti apa ketika di belakang mobil, ketika kondisi seperti ini. Kalau mungkin nggak ada mobil depan mungkin lebih gampang, tapi saya santai, saya di belakang mobil supaya tahu, merasakan feel RPM nya seperti apa ketika naik tanjakan seperti ini, ketika nikung naik, cornering seperti apa. Selama ini saya nggak terlalu melakukan cornering, tapi untuk tikungan tajam asik juga handlingnya. Ini untuk informasi, saya juga kebetulan pakai side box ya, jadi saya juga nggak berani terlalu cornering, masih belum paham juga dengan kondisi motor, belum kenal, tapi so far enak kalau buat tikung-tikung gini. Asik, serius asik. Tapi saya nggak berani bilang dulu karena perjalanan masih jauh, masih lama. Nanti coba saya review dengan berbagai medan yang lain. Kita masih di jalur Gumitir yang padat, dengan tikungan yang tajam. Seperti teman-teman lihat tadi, banyak tikungan naik yang tajam, hampir seperti letter L, bahkan letter V ya. Nikung patah gitu, nyikut gitu, nyikut lagi, nyiku. Masih asik, seriusan untuk sensasi di RPM nya untuk nanjak ini asli asik banget untuk kategori motor 150 cc. Mungkin gear rasionya yang bikin beda ya, karena nggak tahu kenapa enteng banget sih buat naik ini. So far keren lah. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin masih kepo, masih ragu tentang kemampuan ya motor CB 150X ini seperti apa untuk ditanjakan, untuk di area pegunungan seperti ini. Serius asik. Sorry, saya bukannya ngungkulin Honda, karena ini nggak ada endorse, murni saya beli sendiri. Sensasinya asik, serius. Untuk tikungan seperti ini kita mau, ini seperti ini ya, kayak nikung yang tajam ini asik. Handlingnya juga oke. Tapi untuk handling saya bilang nyaman nggak ya, nanti saya ceritakan setelah sampai ke tujuan ya. Tapi so far untuk RPM oke. Nanti mungkin ada satu momen nanti saya coba kebut, saya coba salip semua mobil depan ini, karena ini memang saya sengaja santai, nggak saya salip supaya saya tahu feelsnya seperti apa motor ini ketika di kondisi seperti ini, di kondisi padat, jalan naik turun, rasanya seperti apa. Tapi jujur, kalau kata anak Jaksel, jujur li asik sih, untuk tarikannya masih asik. Mantap, enak loh, asli enak. Aduh, thank you Honda, nyiptain motor yang asik ini. Tuh, buat cornering enak, asli enak cornering. Buat apa namanya, belok-belok ini, meskipun saya pakai tambahan sidebox, tambahan beban di belakang, enak. Tapi saya nggak tahu lagi ya kalau nyetir sendirian. Buat kalian para jomblo yang nggak ada temen di belakang,
tipsnya ya mungkin bisa seperti yang saya lakukan, tambahin box biar agak berat, paling nggak motor lebih enak lah. Asik. Kita lanjut lagi jalan, kita lewati jalur Gunung Komuter ini, kita santai melewatinya. Oh ya, ngomong-ngomong soal berangkat kerja tadi kan, ini kan saya ngajak teman-teman nemenin berangkat kerja ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sama seperti saya, tugasnya di luar kota, ya namanya pekerjaan ya, apapun itu ya kita jalani aja sih, kita nikmati aja. Kalian cari self reward atau kalian gimana caranya kalian menempuh perjalanan dengan nyaman. Mungkin bisa ditiru seperti saya lakukan ya, cari partner jalan atau motor ya, maksudnya bukan orang, partner jalan motor yang nyaman, yang fun, yang enak, supaya ya kamu dalam perjalanan sampai ke tujuan tempat kerja juga nyaman ya. Sembari mungkin semoga yang masih jauh dari keluarga kerjanya segera didekatkan, dimudahkan lah. Kalau memang rezekinya di situ ya paling nggak dimudahkan lah, diberi kesehatan selalu. Ya kita kan nggak tahu ya, namanya kerja, namanya rezeki, bisa di mana aja. Kalau memang saat ini yang terbaik memang harus kerja di luar kota ya disyukuri aja, ketimbang nggak ada penghasilan malah kasihan kan. Next mungkin lanjut, nanti saya buat vlog yang khusus bahas soal ini. Di vlog ini di video kali ini saya khusus memang untuk bahas sensasi berkendara dengan CB 150X. Kita lanjut perjalanan. Semoga teman-teman yang nonton ini yang masih dalam perjalanan juga diberi keselamatan, kesehatan ya, kemudahan, kelancaran rezeki, supaya apa yang kalian lakukan, perjalanan yang jauh ini menuju tempat kerja ini menjadi berkah, menjadi manfaat buat diri kita dan keluarga serta orang-orang terdekat kita. Lanjut lagi. Asli men, ini enak, asli enak, nggak ada nggak bedanya itu nggak ada loh. Nyetirnya pede-pede aja kita dari tadi, nggak ada kayak panik, oh ini nikung naik nih, nggak ada. Mesin lempeng aja udah the best lah dari motor yang pernah saya punya. Ini paling asik sih untuk mesinnya. Semoga aja nanti benar-benar nyaman. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau mau tahu nyaman kayaknya ya tonton video sampai selesai ya. Sekali lagi saya ingetin, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu sering dapat update tentang video-video di vlog pribadi saya, video-video bermanfaat yang membuat hidup kita berubah jadi lebih baik. Lanjut lagi, OTW Banyuwangi, langsung gak masuk terminal. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kali ini saya coba ingin agak nyalip ya kendaraan di depan. Tadi sudah satu persatu coba saya salip. Saya ingin juga tahu nih tarikannya seperti apa kalau kita nyalip di gigi rasio 3. Oke, boleh. Cuman ini apa karena masih Ryan ya, jadi RPM itu kayak mentok di 5.000, atau mungkin karena memang belum servis pertama ya, jadi dibatasi, masih in Ryan atau gimana. Tapi tarikan oke, tapi cuman kayak belum maksimal gitu loh. Apa karena memang Ryan ya? Jujur saya juga lupa sensasinya pakai motor baru ya. Nggak tiap hari juga kan kita beli motor, paling berapa tahun baru beli motor ini. Saya lupa apakah memang seperti itu atau memang Honda seperti itu. Nanti mungkin bisa teman-teman googling atau browsing. Yang jelas ini sensasinya saya rasakan, tarikannya enak, cuman RPM kayak mentok di 5.000 atau memang seperti itu ya.
atau memang belum settingannya belum kebuka total. Nanti mungkin bisa tulis kolom komentar. Terus terang saya nggak tahu kenapa. Yang jelas file saya ini RPM nggak bisa mentok di atas 5000 gitu. Untuk kecepatan juga speed ya kisaran 70-an maksimal. Padahal di reviewnya saya pernah lihat sampai di atas 100, 115 masih bisa. Tapi ini nggak tahu kenapa kok, apa karena saya yang belum apal, belum kenal sama apa namanya motornya ya, jadi kok maksimal hanya 70 dengan RPM 5000. Tapi ya namanya masih baru juga sih, kita juga nggak tahu. Nanti waktu servis saya tanyakan. Yang jelas dengan keadaan ini kita coba nyetir yang nyaman, safety riding, yang penting selamat lah sampai tujuan, yang penting itu. Nah, udah lewat pagi, kita udah barusan lewatin Jalur Meeting, kita lanjut ke wilayah Glenmore. Kita masih ada jarak tempuh sekitar 1,5 jam lagi. Ya 1 jam lebih dikit lah, nggak sampai 1,5 jam. Nanti kita coba setelah ini saya cari jalur yang di luar aspal untuk mencoba motor CB150X ini ke habitatnya, yaitu adventure, yang katanya ya bisa buat ya semi trail lah, meskipun nggak terlalu ekstrim, untuk lewat jalan-jalan yang belum aspal. Kita coba rasanya gimana. Ini trek kalau di jalan arah ke Glenmore Banyuwangi ini memang lurus. Itu tadi kalau lurus entah kenapa maksimal speed hanya 70 km per jam. Apa memang masih masain rain atau seperti apa? Nanti ya teman-teman bantu jawab di kolom komentar. Sorry kalau saya salah, tapi memang itu yang saya rasakan. Ya bisa jadi salahnya di saya karena mungkin perpindahan kopling, gigi dan kopling mungkin saya salah atau gimana. Yang jelas ini saya rasakan RPM juga nggak bisa mentok maksimal, hanya di 5000 dan dengan kecepatan 70 km per jam. Jadi kalau mau nyalip seperti di depan ini ya agak ragu juga sih, nunggu momen yang pas, RPM yang pas baru kita berani nyalip ya kan. Agak ya semoga aja bener, semoga aja dugaan saya bener nih, karena masih baru, masih Ryan, jadi mesinnya belum maksimal. Jadi setelah servis nanti mungkin lebih maksimal, karena masa Ryan sebenarnya ya kalau orang dulu bilangnya nggak boleh pakai goncengan, nggak boleh jauh-jauh, tapi gimana lagi men, beli motor juga buat perjalanan jauh ya. Tapi juga nggak mau saya ngawurin lagi. Nah ini ketemu nih jalan yang agak kasar, yang aspalnya mulai rusak. Lumayan masih nggak terlalu shaky, nggak terlalu goyang juga, so far oke lah. Nanti coba di depan kalau nggak salah ini ada rute shortcut yang lewat jalan yang memang belum diaspal, tapi dengan pemandangannya keren. Nanti coba saya lewatkan jalur situ, semoga saya nggak salah dan nggak tersesat. Susah nanti kalau jadi orang tersesat, masuk neraka ntar. Amit-amit. Oke, nanti kita lanjut lagi. Saya juga nggak mungkin harus rekam terus karena takut baterai juga habis 2 jam full. Nanti kalau sudah mulai masuk ke area yang saya maksud, nanti coba saya nyalakan kamera lagi, kita bahas lagi. Tonton terus video ini, jangan kemana-mana. Nanti kita lihat sensasinya seperti apa ketika kita melewati jalan yang benar-benar bukan aspal. Ini saya bilang tadi, kalau nggak salah depan ada jalan yang aspalnya keputus ya. Kita lihat depan, pemandangannya keren. Nah kan, ini dia gravel. Mantap, enak soknya.
Aduh, ini mah worth it banget kalau beli dengan harga segini. Ini sebenarnya uang yang kita keluarkan bukan buat beli motornya ya, tapi beli feelsnya ini loh. Melewati jalan ini dengan pemandangannya seperti ini, mantap kan, priceless tau. Pemandangan langit yang keren, sawah yang seger banget. Jujur, jadi uang yang kita keluarkan buat beli kendaraan itu sebenarnya bukan buat beli kendaraan, tapi feelsnya ketika kita pakai terus melewati jalan-jalan seperti ini. Bentar, jalannya agak kasar, naik turun banget, tapi so far keren loh. Ini saya coba masih duduk ya, nyetirnya nggak perlu berdiri. Saya coba, memang ingin rasakan sensasinya seperti apa. Keren, enak, enak ya. 9 dari 10 lah. Satunya ya masa nggak ada minusnya. Tapi serius, ini enak, ini nyaman, keren. Sekali lagi thank you Honda for CB150X. Mantep, enak banget sumpah. Ini healing paling keren ini nih, melewati jalan yang seperti ini dengan motor yang nyaman, yang pas memang untuk ini depan ada jalan yang agak becek. Kita coba. Iya. Mantap. Cuman bodinya agak sedikit besar ya, jadi karena ini juga pertama kali saya ngelewatinya seperti ini, takut jatuh, jadi saya agak santai pelan-pelan. Tapi handlingnya oke. Ban juga oke. Masih mumpuni untuk lewat jalan seperti ini. Mantap. So far oke. Kalau untuk lewat jalan sini nggak bingung. Mungkin kalau saya pakai Matic di area kayak gini ya agak panik juga dengan RPM yang seperti saya bilang tadi masih giring. Kemudian dengan ground clearance yang rendah, ban kecil. Ya untungnya saya ambil CB150X bukan ADV 150. Mungkin lebih nyaman kalau untuk jalan seperti ini ya pakai motor lagi. Ya CB150X ini pas banget sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan slogannya Sport Adventure dari Honda. Oke banget, serius oke. Untuk mungkin teman-teman bisa lihat di kamera ya, kayak ribbon dari shocknya enak loh, nggak terlalu keras. Nggak tahu lagi kalau dibuat sendiri ya. Kalau dibuat sendiri mungkin nggak tahu seperti apa, mungkin agak perbedaan. Biasanya sih motor lebih enak kalau dibuat boncengan atau ada barang di belakang yang akan beban, jadi lebih enak lah guncangannya. Tapi so far sejauh ini lewat jalan yang seperti ini, seperti di depan ini yang lubang-lubang ini, oke buat CB150X. Good job Honda. Motor terenak selama saya punya, meskipun cc-nya 150, ya kenapa enggak gitu loh. Worth it aja sih dengan harga segini. Dapat cc lumayan untuk motor laki. Untuk handling nyaman, skok nyaman, pas lah gitu loh. Ketimbang kita maksa pakai 250 yang kita sendiri kerepotan, handlingnya juga berat. Kalau ini memang bodinya gede, tapi untuk handling enteng, serius enteng banget handlingnya, nggak terlalu beban kayak kamu. Nggak, serius tapi bener. Masih worth it lah untuk harga segitu, 150cc, handlingnya juga oke. Udah ketemu jalan aspal lagi. Ya keren, asli keren. Kita lanjut lagi menuju kantor. Itu tadi kayaknya sih jalan yang jelek yang terakhir sih. Setelahnya kayaknya udah mulai aspal, udah mulai masuk ke pedesaan. Sumpah seger banget cuacanya.
saya, kamu ngeluarin uang buat beli motor. Bukan beli motornya cuy, beli sensasinya ini cuy. Aduh, seger banget. Asli. Sayang bener kalau kamu punya motor tapi di rumah aja gak kemana-mana. Ini surga dunia banget nih, nyaman banget buat orang perkotaan yang tiap hari ngeliat gedung. Ketika nemu tempat seperti ini, pemandangan seperti ini, langit cerah, gunungan kelihatan, sawah itu recharge banget men, bikin semangat. Itulah tanda kebesaran Tuhan ya. Keren Tuhan maha keren, Allah maha baik. Lanjut lagi ke tempat tujuan, tempat kantor saya, sambil nikmati pemandangan. Jalan relatif sepi karena di jalan desa jarang yang lewat kecuali warga. Untuk yang menuju pengendara lain juga belum tentu tahu karena memang jalurnya tadi juga jelek, jarang dilewati. Jadi ya gini, jarang ketemu orang, tapi asik, sensasinya asik banget. Sendiri, hijau, langit biru, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Asik. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini kita udah mau nyampe. Aku rasa itu tadi ya, sensasi berkendara dari Honda CB150X untuk tarikan di jalan nanjak oke, handling oke. Cuman ya itu tadi kayak mesinnya belum bisa maksimal, belum bisa dieksplor lebih. Apa karena memang masih Ryan yang masih di bawah 1000 km, jadi mesinnya belum maksimal, masih dibatasi. Mungkin nanti setelah 1000 km, setelah ganti oli, saya coba lagi review seperti apa setelah pemakaian di atas 1000 km. Yang jelas ketika ini masih di bawah 1000 km, RPM masih belum nampol, kecepatan juga, speed juga entah kenapa. Kalau tadi saya lihat nyentuh 70 aja susah gitu loh, 68 70, bahkan turun ke 60 lagi. Untuk trek lurus, ya semoga memang karena masih baru, masih Ryan, jadi belum bisa maksimal. Nanti coba saya konsultasikan ke teman-teman Honda MPM waktu servis nanti. Semoga benar dugaan saya. Nanti coba saya buat videonya lagi yang lebih ekstrim. Mungkin saya coba pakai ngebut atau nyalip seperti apa yang tadi kita dari awal kita coba riding santai. Dan sensasinya pertama, untuk tarikan mesin di tanjakan enteng banget, asli enteng. Untuk handling juga enteng. Untuk ngomong capek, jujur enggak. Cuman mungkin karena saya terlalu tinggi ya, jadi lutut ini terlalu nekuk ke dalam, jadi agak kerasa capek di belakang lutut ya, di bawah paha itu agak capek. Tapi ya mungkin karena memang postur saya yang tinggi, mengendarai motor ini, jadi posisi ridingnya seperti itu dan belum biasa. Saya rasa sih relatif ya, mungkin teman-teman nggak bisa jadi acuan juga karena kan body orang beda-beda, jadi nggak bisa jadi acuan. Yang jelas untuk mesin oke lah buat teman-teman yang masih ragu mau ambil apa enggak. Ya kalau memang kalian suka adventurean, suka nyari yang nyaman untuk jarak jauh, ya CB150X ini. Mungkin kalau teman-teman yang memang nyari yang cepet, tarikannya cepet, untuk trek lurus bisa ngebut, ya mungkin nggak cocok kalau pakai CB150X ini. Jadi lebih ke arah adventure. Kalau kalian suka berpetualang, ya bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian ambil lah. Nanti kalau saya suruh maksa, dipikir saya jualan motor lagi, enggak. Jadi memang ini bisa jadi referensi aja. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih galau mau milih motor apa, mungkin mau ngincer CB150X, masih ragu ambil enggak.
kalau emang tujuan kalian buat adventure, buat perjalanan jauh yang cari yang nyaman, ya oke, bisa jadi salah satu pilihan buat ngambil motor ini. Body gede tapi handlingnya enteng. Kalau untuk mesin 150, masih 150 ya so what gitu loh. Memang sudah pas lah untuk harga segitu. Kalau memang merasa kurang ya silakan mau naik cc 150 atau 500 sekalipun, atau bahkan 1000 cc sekalipun, it's okay. Kalau memang mampu untuk mengendalikan, mampu untuk handling kendaraannya, it's okay, silakan. Tapi menurut saya CB 150X ini dengan cc 150 cc cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Untuk harga juga pas di kantong lah, sesuai kebutuhan saya, sesuai budget. Nyaman atau fitur-fiturnya juga sesuai kebutuhan saya. Jadi ya saya merasa nggak nyesel sih kali ini beli motor. Pas lah, dia juga besar tapi untuk parkir juga gampang. Jadi itu tadi review saya tentang sensasi bawa motor CB150X ini untuk luar kota. Untuk 1 sampai 10 saya nilai 9,5. 9,5. Kalau 10 mungkin sempurna ya, tapi 9,5 teman-teman sudah tahu lah gimana. Kekurangan tetap ada, tapi saya rasa kekurangan memang murni subjektif buat saya, karena postur tubuh, karena lain-lain. Tapi so far keren motor ini. Jadi itu review saya tentang sensasi berkendara naik CB150X. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya perjalanan berangkat kantor. Di depan sudah mulai sudah mulai sampai kantor saya. Terima kasih. Saya Andy Winata. Sekali lagi, untuk sebagai penutup, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi supaya kamu dapat update tentang video-video terbaru di vlog pribadi saya. Juga jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada komen, ada pertanyaan, silahkan, nanti bisa mungkin saya jawab. Kalau mau komen, mau apapun, tulis saja di sana. Mungkin juga bisa share ke teman kamu yang lagi mau nyari motor, buat video saya ini buat salah satu referensi lah untuk teman-teman yang mau beli motor, bingung kalau mau beli apa, bisa jadi referensi, bukan sebagai dasar atau satunya, sebagai referensi aja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi, serta tulis kalau komen apapun pertanyaan atau komentar kamu. Terima kasih yang sudah nonton video sampai selesai. Saya Andy Winata. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Salam satu aspal buat kamu yang mau melakukan perjalanan atau sedang dalam perjalanan. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Tetap safety ride, nyetir dengan tanggung jawab, jaga emosi. Semoga selamat sampai tujuan. Respect kepada pengguna jalan yang lain. Salam satu aspal. Terima kasih. Saya Andy Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.